Sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Walnek di WSJ Channel. Kali ini kita sampai di volume yang 93. Ada pertanyaan yang masuk kepada saya, bagaimana caranya tips untuk membeli barang secara online. Karena walau bagaimanapun, fakta mengatakan dari sekian banyak penjual-penjual online, platform-platform online yang resmi, yang bagus, ada saja beberapa penjual-penjual online yang berniat untuk menipu, yang berniat untuk mengakali atau mengadalin calon-calon pembeli. Oleh karena itu tentu kita harus tetap waspada, kita tetap harus hati-hati supaya Anda tidak menjadi bagian dari orang yang tertipu atau jadi orang yang kecewa dengan pembelian online tersebut. Nah, saya ingin memberikan 3 tips kepada Anda jika Anda adalah termasuk masih awam atau pemula di dalam berbelanja secara online. Bagaimana caranya supaya Anda tidak terjebak dalam penipuan-penipuan tersebut, tidak kecewa. Tips yang pertama dari saya, jika Anda baru-baru atau masih awam dalam berbelanja secara online, belanjalah atau akseslah platform-platform penjual online yang besar, yang sudah ternama, yang sudah memiliki rekam jejak yang bagus. Contoh, bagaimana kita bisa mengetahui dia besar, dia ternama? Contoh, dia sering beriklan di TV. Nah, berarti itu platformnya sudah besar. Nggak mungkin dia beriklan di TV untuk menipu orang, karena itu sudah sangat-sangat nanti akan diketahui. Yang kedua, begitu Anda masuk kepada platformnya, kepada situsnya, kepada websitenya, Anda lihat berapa banyak pengunjungnya. Jika pengunjung hanya baru 10, 20, hati-hati. Itu berarti baru, berarti belum tentu established, belum tentu mapan. Tapi jika Anda lihat sehari pengunjungnya adalah ratusan ribu, puluhan ribu, dan banyak sekali transaksi yang terjadi, kan Anda bisa lihat di kliknya, di jumlah klik atau jumlah pengunjungnya. Nah, berarti itu adalah platform atau situs yang sudah besar. Artinya dia sudah biasa melakukan transaksi-transaksi yang seperti itu. Yang ketiga, cara melihat bahwa itu adalah pemain besar, harga-harga yang ditawarkan itu adalah harga-harga kewajaran. Bukan harga yang kalau harga normalnya katakanlah 10, lalu ditawarkan 1/10, itu hati-hati. Jangan Anda tertipu, tergoda dengan harga, tapi sebetulnya itulah pancingan-pancingan. Misalnya harga normalnya 1 juta, lalu Anda ditawarkan hanya 100.000, itu bagi saya sebuah kecurigaan. Tapi kalau harganya 1 juta, Anda ditawarkan 600.000, diskon 40%, atau bahkan 500.000, mungkin suatu ketika itu sesuatu yang bisa terjadi. Tapi kalau ditawarkan 1/10, 1/8, 1/7, hati-hati. Itu sesuatu yang mungkin tidak benar, atau sesuatu mungkin yang menjebak Anda untuk akhirnya Anda tertipu. Nah, yang ketiga tips dari saya, kalau Anda tidak dapat untuk platform yang besar dan tidak dapat untuk melihat dari sisi harga-harga, maka jika yang menawarkan itu adalah orang per orang atau pribadi per pribadi, Anda harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, perhatikan misalnya rekomendasi. Pernah nggak teman kita memakai? Pernah nggak ada orang yang mencoba memakai dan benar? Dikirim sesuai dengan waktu, dikirim sesuai dengan spesifikasi barang yang diminta. Satu itu, lihat rekomendasi supaya Anda tidak benar-benar baru dan tidak benar-benar merasa tertipu. Yang kedua yang harus Anda lihat adalah lihat rekam jejaknya di dunia maya, di internet, dengan cara searching ya. Lihat di Google sana, klik namanya, klik nama produknya, atau klik nama penjualnya. Ada nggak cerita-cerita yang mengatakan bahwa negatif terhadap produk atau terhadap penjual itu? Nah, jika ada, berarti Anda hati-hati dan Anda bisa menghindarinya. Dan yang ketiga yang perlu Anda lihat, kapan mulai berlangsung atau kapan mulai dibukanya penjualan oleh dia, kapan usahanya dimulai. Jika Anda baru klik usahanya itu baru sebulan, menurut saya hati-hati, hindarilah. Tapi jika Anda klik usahanya itu sudah 1 tahun, sudah 2 tahun, sudah banyak sekali pembeli yang ada di situ, nah boleh Anda masuk kepada situs itu atau masuk kepada perorangan itu dan Anda coba untuk membelinya. Dan sebagai pemula, orang yang baru mencoba, tips tambahan dari saya, mulailah bertransaksi dengan harga yang seminim mungkin untuk tes uji coba. Kalaupun loss, kalaupun hilang, Anda tidak rugi banyak. Misalnya 30.000 atau 20.000, ya sudah kita tes.
Dan barang-barang yang kita pesan pun barang-barang yang seyogyanya ready dan bisa dikirim dalam waktu dekat. Jadi kalau Anda memesan barang jadi, barang matang, tidak perlu proses pembuatan yang lama, itu saja dikirimnya seminggu atau 2 minggu, hati-hati. Ini juga sesuatu spekulasi. Jangan-jangan dia menawarkan itu, baru dia kemudian mencari barangnya, dan barang yang dicari itu ya kalau dapat, kalau enggak akhirnya tidak jadi dikirim sama Anda. Nah, itulah tips saya bagi pembeli pemula secara online. Mudah-mudahan Anda tidak termasuk jadi orang yang tertipu, dan mudah-mudahan Anda bisa menikmati. Jangan hanya sekali lagi, jangan hanya melulu melihat tawaran harga, tapi lihatlah kredibilitas, lihatlah integritas, lihatlah track record daripada orang atau penjual yang menawarkan barang tersebut. Semoga bisa membantu Anda dalam membeli secara online. Ingat, di balik kesulitan pasti ada kemudahan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Salam.